Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Gede Utama dengan NIM 2011 031 258. Saya dari kelas F. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Spektrum Pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah aset yang paling berharga yang bisa dimiliki oleh seseorang. Dengan memiliki pendidikan tinggi, maka ilmu yang dimiliki juga semakin bertambah luas. Namun, untuk mendapatkan ilmu yang tinggi tersebut, dibutuhkan banyak perjuangan dan juga biaya yang tidak sedikit. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan masih perlu banyak pembenahan. Meskipun pemerintah sudah melakukan usaha yang maksimal untuk memperbaiki sistem pendidikan tersebut, tapi masih banyak sistem pendidikan atau kelemahan-kelemahan dalam sistem pendidikan yang masih belum dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, agar revisi sistem pendidikan di negeri ini dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan contoh referensi sistem dari negara maju. Untuk itu, pembahasan mengenai sistem pendidikan di Indonesia dan perbandingannya dengan sistem di negara maju patut untuk ditonton. Baik, saya lanjut. Adapun beberapa sistem pendidikan di Indonesia, yaitu satu, sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai tersebut adalah sistem yang hanya mementingkan atau mengukur kemampuan siswa dari nilai yang didapat pada akhir semester atau yang kita kenal dengan sistem ranking. Hal ini sangat berakibat buruk bagi para siswa karena para siswa hanya akan mengejar nilai yang tinggi tanpa belajar melalui sebuah proses dalam pembelajaran tersebut. Bahkan ada juga siswa yang melakukan pelanggaran seperti mencontek hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedua adalah sistem pendidikan terbuka. Sistem pendidikan terbuka adalah sistem yang menuntut para siswanya untuk dapat menemukan gagasan dalam suatu materi dan juga menuntut para siswanya untuk bersaing dengan temannya dalam hal kreativitas dan inovatif, serta dapat mengemukakan materi tersebut dengan bahasanya sendiri. Yang tiga adalah sistem pendidikan beragam. Sistem pendidikan beragam diterapkan di Indonesia karena di Indonesia ada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, yaitu SD, SMP, SMA, pendidikan non formal, yaitu yang seperti kursus, bimbel, dan lain-lain, dan yang terakhir adalah pendidikan informal, yaitu seperti homeschooling. Yang keempat adalah sistem pendidikan efisien dalam pengolahan waktu. Sistem ini diterapkan agar para siswa dalam hal pembelajaran tersebut tidak mengalami kekurangan waktu atau kelebihan waktu agar waktunya tersebut pas. Namun, jika dalam kekurangan waktu, saya ambil contohnya, itu dapat mengakibatkan kerugian bagi para siswa tersebut karena para guru biasanya mengajar dengan sistem yang tergesa-gesa atau sistem kebut biasanya dikenal, dan itu menjadi kerugian karena para siswa akan belajar tidak maksimal dalam menangkap pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Sistem ini adalah sistem yang diterapkan dalam zaman ke zaman agar sistem pendidikan kita itu tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Seperti dulu,
saya waktu SD diterapkan adalah kurikulum 2006. Dan untuk masa sekarang sudah diterapkan kurikulum K13 atau kurikulum 2013 untuk mengikuti perkembangan zaman. Baik, selanjutnya adalah permasalahan di bidang pendidikan. Di sini saya akan menyebutkan 3 permasalahan, yaitu 1, pemerataan pendidikan. Pada saat ini, bangsa Indonesia masih memiliki masalah dalam hal pemerataan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah ke atas. Dan juga pemerataan pendidikan ini menjadi terkendala karena infrastruktur di Indonesia belum merata. Dan selain itu juga para tenaga pendidik yang enggan untuk mengajar di daerah terpencil. Yang kedua adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal. Banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena biaya pendidikan yang mahal tersebut. Oleh sebab itu, agar bangsa Indonesia agar tidak semakin terpuruk, pemerintah mengeluarkan dana BOS yang diberikan kepada para peserta didik jenjang SD dan SMP untuk membantu biaya pendidikan mereka. Yang ketiga adalah kualitas pendidikan. Selain 2 masalah di atas yang tadi saya sebutkan, permasalahan yang paling mendasar adalah mutu pendidikan. Karena sekarang ini pendidikan kita masih sangat tertinggal dari negara-negara lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya tenaga pendidik yang mengajar namun tidak sesuai kapasitasnya. Selain itu, tingkat kejujuran dan kedisiplinan siswa juga sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan Indonesia. Baik, materi yang terakhir yang saya bawakan adalah perbandingan sistem pendidikan kita dengan sistem pendidikan di negara maju. Baik, di sini saya akan menyebutkan 3 jenis sistem pendidikan di negara maju, yaitu 1, sistem Britania Raya, Cambridge. Sistem pendidikan Britania Raya memiliki sejarah yang paling mengakar di dunia. Sistem ini menjadi spesialisasi mata pelajaran yang mendalam serta penelitian yang cermat dan mutakhir. Sistem ini memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia 6 sampai 18 tahun. Sistem ini juga menyediakan kualifikasi berjenjang termasuk sertifikasi PSLE, O, dan A- yang diketahui atau yang diakui oleh internasional. Yang kedua adalah sistem Eropa, yaitu International Baccalaureate atau IB. Ini adalah rangkaian sistem yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia 3 sampai 19 tahun. Sistem ini bertujuan untuk menginspirasi para siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kurikulum IB memiliki cakupan yang luas dan mendorong penguasaan materi yang seimbang. Bahkan, sebuah riset global mencatat sekolah-sekolah IB dinilai paling efektif dalam hal mengembangkan para lulusan yang matang. Baik, sistem pendidikan yang terakhir adalah sistem Amerika. Sistem ini berfokus pada keterampilan praktis dan kemampuan memecahkan masalah yang biasanya disyaratkan mayoritas perusahaan kepada karyawannya. Kurikulum Amerika menekankan tentang pemecahan masalah dan juga STEM atau Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Math.
Sistem ini memenuhi kebutuhan anak peserta didik dari umur 3 tahun sampai 18 tahun dengan pengembangan kemampuan kognitif dan juga sosial. Baik, sekian materi dari presentasi yang dapat saya sajikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Dan juga saya mohon maaf atas keterbatasan PowerPoint saya. Baik, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.